Selamat pagi sedulur Kemenak Kabupaten Semarang. Hadir bersama kita pagi hari ini di podcast Majeng Serasi Kemenak Kap Semarang. Sebelumnya saya punya sebuah pantun. Si Alfi sibuk goreng tempura, sampai lupa menjemput Laila. Cakep. Salam santun pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Sedulur Kemenak Kabupaten Semarang, hari ini saya Yakti Mahanani hadir di podcast Kemenak Kabupaten Semarang bersama rekan saya Mbak Risti. Lengkapnya Siti Ristiana Muhtarom. Panggilan akrab kami Momi Bir. Kenapa Momi Bir? Pokoknya itu panggilan akrab seakrab-akrabnya. Beliau juga penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tepatnya bertugas di KUA Ungaran Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Sugeng Enjang Momi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Omanya mana? Oma. Terima kasih, ini Oma. Jadi Oma itu panggilan kesayangan. Tadi kan saya dapat panggilan kesayangannya Mami Bir, karena Anda tahu sendiri ya. bukan body sweep ya. Bir itu ya karena lucu dan imut ya. Nah, terus kalau Oma ini kenapa kok kita panggil Oma? Oma panggilan kesayangannya itu karena kami ingin jadi cucu yang dimanja-manja gitu meskipun sudah dewasa, ya kan. Tapi bukan berarti ini gitu ya. Bukan berarti tua. Bukan iya, dong. Kita tua soalnya. Oh iya. Apa kabar pagi ini, Om Mami? Pagi, Oma, alhamdulillah baik dan alhamdulillah diberikan oleh Allah kesehatan fisik dan mental. Amin. Alhamdulillah. Mami, pada kesempatan kali ini Oma ada beberapa cerita, beberapa sharing tentang kasus-kasus yang baru marak terjadi. Ini bahkan di awal 2025 ini aja di tempat Oma, di wilayah Oma itu ada beberapa kasus. Kasus ya? Ekstrim nggak toh kasus? Ya udah kasus gitu aja lah nanti. Yang penting bukan kriminal, Oma. Bukan. Kalau kita kan yang seneng-seneng menikah. Oh gitu. Iya. Kalau di KUA identik itu ya. Iya. Tapi sebenarnya banyak padahal. Iya. Ya udah gini. Mom, di tempat Oma itu kemarin toh ya sekitar bulan Februari. Datang di KUA itu seorang anak perempuan dengan orang tuanya membawa berkas pendaftaran nikah. Tapi belum ada pasangannya, maksudnya datang dengan orang tuanya, tapi perempuan toh, anak perempuan. Oma lihat sih sekilas itu awalnya cuwili, ya Allah. Terus yang daftar nikah itu apa kakaknya? Ya belum tak lihat, baru sekilas itu. Okay. Anaknya awalnya cilik dalam posisi nek wong hamil kan ketok toh. Kita kan hamil berarti ya. Mbok gini kan tahu toh kalau ada orang hamil itu posturnya seperti apa. Lah itu kondisi hamil. Kemudian daftar nikah. Setelah kita buka-buka berkasnya, ternyata si anak tersebut itu usianya baru, kalau tanggal lahirnya kita simpan aja ya. Kalau kami lihat ternyata di catatan itu tadi di berkas nikahnya masih usia 14 tahun. Aduh, 14 tahun. Terus tapi itu tadi sudah kondisi hamil. Kemudian tak lihat berkas lainnya, terus ditanya-tanya, ternyata pasangannya juga 14 tahun. Itu datang 2 bulan yang lalu. Kemudian lagi setelah beberapa pekan datang lagi. Ini wis daftar secara resmi. Tak lihat lagi usianya sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nah, tetapi di kakak yang perempuan itu
mandiri kakaknya, mandiri. Satu orang, kemudian ada 2 orang anak yang ikut di dalam satu kakak perempuan tersebut. Tetapi dilihat di KTP-nya, ternyata dia statusnya belum kawin. 2 anak itu 2 anak, tapi status di KTP belum kawin. Sebentar. 1 perempuan dengan 2 nama anak lain di bawahnya. Itu anaknya siapa, Oma? Lah itu kemudian kita tanya-tanya, ternyata dia itu pernah menikah siri. KTP-nya belum kawin, tapi 2 anak yang di bawah namanya itu adalah anaknya perempuan ini. Berarti dulu di nikah sirinya masih belasan mungkin ya karena waktu daftar kemarin itu juga baru 19 tahun lebih berapa begitu. Pasangannya itu baru lagi, kan kita juga menerima pendaftaran itu nggak hanya asal diterima toh. Kemudian kita juga tanya-tanya, ternyata ini pasangan lain dari selain babaknya itu tadi. Baru ketahuan kalau itu adalah hasil ini. Itu beberapa kasus yang ada di wilayah Oma. Kalau itu usut punya usut, kira-kira itu mengarahnya ke karena pernikahannya kemarin atau pernikahan ini kasus yang pertama tadi belum 19 tahun, kemudian yang kedua juga sudah punya anak di bawah 19 tahun. Arahnya itu kan kemana? Jadi kalau dari cerita Oma, 2 kasus tadi atau 2 pasangan calon pelanggan tadi, yang pertama karena dia 14 tahun itu sudah jelas kalau sesuai dengan aturan dari negara yang masuk di KHI, dia nikah dini. Kenapa demikian? Karena di aturan tahun 2019 dinyatakan bahwa calon pengantin yang menikah minimal berusia 19 tahun, baik yang pria ataupun yang wanita. Sebenarnya dulu sebelum 2019 masih bisa tuh perempuan menikah di bawah 19 tahun, 16 tahun. Jadi yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun. Setelah tahun 2019 aturannya direvisi menjadi calon pengantin yang mendaftarkan menikah harus minimal berusia 19 tahun. Jadi kalau di kasus Oma umur 14 tahun masuknya pernikahan dini. Pernikahan dini. Pernikahan dini itu maksudnya pernikahan, bukan pernikahan Mbak Dini. Pernikahannya Mbak Dini, anaknya Pak Dono yang tetangga kita itu bukan ya? Bukan, atau pernikahan di subuh-subuh pagi buta itu ya? Bukan. Itu pernikahan dini. Kemudian dari kasus-kasus itu kita arahkan perbincangan ini ke pernikahan dini. Berarti ada penyebabnya, ada sebab musababnya kenapa terjadi pernikahan dini tersebut. Jadi namanya pernikahan itu kan harapan dari semua orang, hampir semua, tidak semua orang, mungkin banyak orang pasti menikah sekali seumur hidup. Namun ketika terjadi pernikahan dini itu pasti ada penyebab-penyebab yang mengakibatkan mereka menikah dini tanpa persiapan-persiapan yang matang dan pertimbangan-pertimbangan yang kurang. Apa saja sih sebab-sebabnya? Banyak, Oma. Sebab-sebabnya yang pertama, kurangnya akses pendidikan. Misalnya hanya ada di daerah itu hanya ada pendidikan dari SD dan SMP saja. Kalau mau naik ke SMA atau melanjutkan ke menengah atas atau SMK mungkin harus 2 jam perjalanan atau 1 jam perjalanan. Nah itu yang membuat akses pendidikan mereka susah, sehingga mungkin kepikirannya ayo rabi wae ngoten nggih. Nah, itu bisa, itu yang pertama pendidikan. Yang kedua faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini maksudnya keluarga-keluarga yang berpikiran bahwasanya
banyak anak banyak rezeki, itu bisa jadi mereka menuntut anak mereka untuk langsung yang apalagi yang perempuan-perempuan nih, yang perempuan-perempuan dianggap wes awakmu rabi wae untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, berarti koyo aset ini. Nah, itu ada yang seperti itu, dan itu terjadi bukan maksudnya terjadi, tapi saya pernah dicurhati, Bu, aku kok lek kon rabi lho, lah ngopo jare bapakku ngewangi nganu keluargane. Kaya betul kan, anu kalau anak perempuan dikirone aset itu tadi, berarti nah seperti itu ya, karena nanti menikah terus mantunya biar nggo ngeragati keluargane gitu ya. Nah itu yang faktor ekonomi. Faktor yang ketiga keluarga, ya orang tua juga lagi. Orang tua kalau misalnya anaknya sudah umur 13, 14, 15 belum punya pacar itu sudah panik, bingung, dikira gak payu perawan tua. Nah, kalau di desa-desa ada itu yang seperti itu. Cuman kita semoga tidak kalau di Kabupaten Semarang. Sama seperti yang pendidikan tadi. Kalau misalnya dilihat tidak ada akses sekolah menengah atas di desa, kalau sekarang ada. Meskipun mungkin swasta ya, pasti ada. Di tingkat kecamatan itu kan oke toh. Iya, banyak sekolah nggih. Nah, udah banyak sekolah. Terus itu tadi juga dari pergaulan. Penyebabnya pergaulan yang dilalah ketemu teman yang dalam tanda kutip sukanya ngajak ke mojok-mojok gitu, dan akhirnya kemudian karena mungkin seseorang itu tidak memiliki perlindungan terhadap dirinya, terus kemudian diiming-imingin, entah diiming-imingin apa yang nggak dia dapatkan dari keluarganya, sehingga dia kemudian jadi cari teman dekat yang a'udzubillah min dzalik, sampai ke itu tadi bisa terjadi hubungan seksual yang tidak aman tadi ya, tidak aman, terus kemudian hamil tadi. Tuh. Kalau dilihat dari penyebab itu tadi ada ekonomi, ada pendidikan, ada faktor orang tua yang khawatir anak-anaknya ora lek entuk jodoh gitu ya. Terus ada pergaulan media sosial dan lain sebagainya. Ini ujung-ujungnya kan jadi meritnya, menikahnya itu kan karena kalau kita hubungkan dengan pergaulan itu tadi, akhirnya timbul kecelakaan, kehamilan yang karena kecelakaan, accident itu tadi. Lah, dari sekian penyebab itu tadi, Mom, kira-kira yang paling banyak faktanya, banyak fakta yang terjadi di daerah itu yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini itu apa? Oke, kalau di daerahnya Oma tadi, Oma nyebutin 14 tahun datang untuk mendaftarkan nikah dalam posisi yang sudah mengandung. Ini banyak terjadi memang. Jadi orang-orang itu tidak akan menikahkan anaknya meskipun sebenarnya sudah terjadi hubungan, tidak akan menikahkan anaknya, tapi ketika sudah terjadi kehamilan, biasanya terus terpaksa menikahkan anaknya dengan itu kekasihnya tadi, kekasih dari anaknya tadi. Kebanyakan seperti itu. Kalaupun ada yang berkehendak untuk menikah dini, tetapi tidak atas dasar hamil tanpa perencanaan tadi, selalu kita arahkan untuk tunda dulu, sekolah dulu, masih berikan waktu untuk dirimu belajar, menyiapkan pernikahanmu yang nanti jadi ibadah untuk seumur hidup, kan gitu itu. Nah, itu jadi kebanyakan memang karena hamil yang tidak direncanakan. Memang kalau yang daftar tidak dengan kecelakaan duluan itu langka. Ada jarang, tapi kan? Ya jarang. Mungkin dari pendaftaran sekian itu setahun itu ada satu. Tapi kalau yang accident itu hampir yang kurang umur daftar, itu memang accident itu tadi. Betul. Dari faktor penyebab itu tadi, Mom, sudah ada undang-undangnya yang sudah diatur oleh negara tadi, pastilah ada dampak atau kerugian-kerugian yang dikhawatirkan terjadi. Sehingga dibuat suatu undang-undang atau peraturan tadi. Lah, dampak
ataupun kerugian-kerugiannya itu apa saja? Oke, jadi kalau kita melihat kerugian-kerugian yang akan kita lihat gitu ya, itu banyak. Yang pertama, keluarga itu karena masih dini itu tadi, masih muda, mereka tidak punya keahlian, sehingga mereka disayangkan mereka nggak bisa bekerja dan nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika orang tuanya saja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, apalagi dengan anaknya. Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ditakutkan, dikhawatirkan akan ada tidak pemenuhan gizinya kurang. Jika pemenuhan gizinya kurang, tentu saja mengakibatkan bayi-bayi yang dilahirkan itu, anak-anak yang dilahirkan itu kan stunting. Kalau stunting kan kita tidak bisa itu mencapai target Indonesia emas ya 2045. Itu. Terus kemudian ada lagi penyebabnya. Dalam mengelola rumah tangga, karena emosinya belum stabil, anak-anak tadi akan bisa jadi terjadi KDRT. Jika terjadi KDRT, bisa jadi dikhawatirkan untuk terjadi perceraian, uring-uringan, terus akhirnya ora rukun. Terus maunya semaunya sendiri, nggak mau apa namanya egonya masing-masing, hanya menuruti ego masing-masing, sehingga mereka sudah pisah wae. Sehingga pengadilan agama antre itu Oma. Terus ada juga karena tadi dia itu masih sekolah ya Mom, ya berarti sekolahnya kan betul. Meskipun ada yang tidak, jadi ada anak-anak yang memang hamil tidak direncanakan, terus kemudian setelah dia melahirkan melanjutkan lagi ke paket B, paket C. Tapi banyak yang terjadi itu mereka putus sekolah. Dengan angka putus sekolah tinggi, otomatis mereka cara berpikirnya juga bekal-bekal sekolahnya, bekal-bekal pendidikannya kurang, sehingga ketika mereka dewasa mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan juga akan susah. Termasuk diantaranya karena sekolahnya terputus, akhirnya golek gawean susah, nggak punya keahlian, ekonominya berarti terhalang juga. Betul, kan ya Mom. Terus bisa jadi ya Mom, apa karena ijek cilik barang itu tadi ijek cilik, kemudian pendidikannya juga tidak terpenuhi, akhirnya pemikirannya untuk bermain tetap ada kan, karena waktu bermainnya itu berkurang terpotong. Seharusnya dia masih dalam fase main-main, belajar, seru-serunya belajar, seru-serunya main, tetapi sudah dibebankan dengan beban kehidupan, tanggungan nyawa anak tadi. Ngeri juga ya Mom ngeri sekali. Dampak dari terjadinya pernikahan nembak dini itu tadi, pernikahan dini itu tadi, dampaknya, kemudian dari penyebabnya apa, yang dirugikan kok ketoke memang kita istri dan perempuan itu tadi yang paling dirugikan ya Mom ya. Kalau laki-laki sebenarnya hal seperti ini kan sudah sering kita bicarakan ya, maksudnya ketika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, yang hamil yang perempuan, yang kelihatan perempuan, nanti lahiran perempuan, nanti menyusui perempuan, menyusui kan itu dunia yang pasti baru buat semua ibu menyusui, dan pasti ada luka-luka menyusui, itu pasti ada. Nah, itu dialami oleh anak-anak yang masih berusia dini, yang seharusnya mereka belajar mengatur emosi mereka, sudah dibebani dengan kejadian-kejadian penting yang membuat emosi mereka semakin tidak stabil. Itu baru kerugian fisik ya Mom ya. Kalau tambah lagi kalau si suami yang dini itu tadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian sukanya datang marah-marah, masih suka bermain, sementara yang perempuan harus di rumah dengan resiko ngopeni bayi bocah, itu tadi bocah tadi, sementara yang laki-laki datang minta gini, ujung-ujungnya nanti yang rugi meneh perempuan secara lagi, emosi secara mentalnya juga ya Mom secara fisik, secara mental, terus kemudian secara
apa namanya karakter dia yang belum berkembang terus kemudian sudah dihujani berbagai masalah yang besar, menurut orang dewasa itu sudah masalah besar, apalagi bagi anak-anak usia dini. Nah itu. Sedulur Kemenak yang berbahagia, itulah tadi pembahasan kita seputar pernikahan dini dengan segala ublek-uleknya. Ublek-ulek itu maksudnya penyebab, kemudian apa tadi akibatnya, sisi kanan kiri bawah belakang. Menikah itu bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Betul. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi maupun mentalnya. Itulah alasan kenapa pernikahan dini sebisa mungkin harus dihindari ya Mom ya. Seharusnya bisa dihindari. Kita tidak ingin yang seharusnya kita harapkan pernikahan satu untuk seumur hidup menjadi prahara atau menjadi musibah bagi seorang itu. Yang seharusnya jadi ladang pahala beribadah seumur hidup tapi malah menjadi maksiat, auzubillah min dzalik kan gitu. Selain itu pasangan itu juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial juga guna menghindari konflik di rumah tangga tadi. Oh iya Om. Jadi kan kalau misalnya dirunut nih pernikahan dini itu usahakan janganlah dijadikan solusi gitu ya. Berarti kan kalau kita melihat penyebab kemudian akibatnya, siapa yang dirugikan, kemudian nanti bagaimana setelah terjadi kebanyakan kasus yang terjadi dari pernikahan dini itu yang dirugikan, berarti pernikahan dini itu sebenarnya bukan solusi. Bukan, sama sekali bukan solusi. Makanya saya dulu sebelum jadi penyuluh pernah mengajar mengajar anak-anak menengah atas dan itu sebenarnya ada di kurikulum. Di kurikulum tentang menjauhi zina. Nah, menjauhi zina itu ada di kurikulum SMA, tapi kan kejadiannya ini anak SMP. Berarti kan yang terjadi kelewat atau telat materinya. Berarti kita tidak mau menyalahkan kurikulum di sini ya. Cuman di lapangan di lapangan itu terjadinya pernikahan dini itu di SMP. Ya di SMA juga ada. Cuman kurikulumnya adanya di SMA yang pendidikan agama. Tapi kita juga tetap guru-guru agama itu hebat-hebat sekali. Mereka yang memasukkan nilai-nilai agar tidak terjadi perzinahan itu. Dan saya selalu menekankan itu Oma, selalu menekankan anak-anak cewek kalau mau berhubungan atau mau pacaran yaitu harus cerdas. Cerdas, kenapa harus cerdas ya? Karena apa-apa kalau misalnya terjadi kerugian yang mengalami adalah dari perempuan tadi. Jadi harus cerdas, harus benar-benar bisa membekali diri sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Asal jangan langsung termehek-mehek pokoknya jangan cepat terbujuk rayu. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan yang mungkin bisa jadi kurang kasih sayang gitu ya, kurang kasih sayang apa istilahnya, terus kemudian mencari kasih sayang dari luar, dari mungkin dari orang yang lebih tua yang kemudian dia merayu dan kemudian untuk bukti kesetiaan cintamu buktikan dengan itu harus itu sudah hati-hati ya adik-adik. Makanya kalau ada adik-adik yang di sekolah-sekolah kok misalnya adik-adik sekalian itu punya masalah-masalah besar yang kiranya tidak bisa diceritakan, jangan sampai mencari atau curhat kepada orang yang salah ya Oma ya. Jangan sampai terjadi itu. Takutnya nanti seperti itu, Anda jadi adik-adik jadi sasaran-sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah di sini alhamdulillah nih kami sekarang penyuluh ya, di KUA itu sudah ada penyuluh dan kami menerima konsultasi. Ya kan Oma? Iya, terima kasih konsultasi. Sehingga mungkin kalau misalnya adik-adik butuh ruang curhat yang aman,
bisa gitu datang ke. Jangan khawatir, di setiap KUA ada penyuluh-penyuluh yang siap untuk berkonsultasi dengan adik-adik sekalian. Nanti mungkin nomornya bisa dikasih ya di di-share bareng-bareng begitu. Nomornya bisa dikasih di deskripsi. Tapi tidak ya. juga karena di setiap KUA itu kan ada penyuluh, datang saja ke KUA. Iya benar, gitu datang saja ke KUA dan konsultasinya gratis. Ya, terima kasih Momi, sedulur Kemenak yang berbahagia. Itulah pembahasan kita seputar pernikahan dini tadi. Menikah bukan perkara yang mudah dan sederhana. Setiap pasangan harus matang secara fisik, emosi, dan mental. Itulah kenapa pernikahan itu ada aturannya, dan setidaknya pernikahan dini itu sebisa mungkin untuk dihindari. Selain itu, pasangan harus memiliki kesiapan mental dan finansial untuk menghindari konflik. Jangan ragu untuk berkonsultasi, curhat dengan orang-orang terdekat, tapi bukan orang terdekat yang termehek-mehek tadi. Monggo bisa datang ke KUA untuk berkonsultasi bersama para penyuluh agamanya. Terima kasih Momi, Mbak Ristiana atas segala omon-omonnya hari ini. Semoga bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, agar 14 tahun menikah gak bahaya tah. Itu sedulur Kemenak, kita akan bersua kembali dengan rekan-rekan penyuluh agama lainnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di YouTube-nya Kemenak Kap Semarang. Si Alfi minum air kelapa. Tidak lupa dibagi sama Laila. Bila ada salah kata, mohon maaf dari saya. Saya Yakti Mahanani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.